perkenalkan, nama saya Lisa, dari kelompok 3 dengan NIM 253010206010 dan rekan saya yaitu Cerika Sukampul. Di sini kami akan presentasikan tentang pembelajaran kesadaran, yang dimana pembelajaran kesadaran itu merupakan pendekatan pembelajaran yang berkembang sering dengan perubahan paradigma pendidikan dari yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Baik, lanjut ke landasan teori. Yang pertama ada konstruktivisme. Piaget adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi tentang pengalaman baru dan skema konsep yang sudah dimiliki. Lalu, pembelajaran terjadi melalui proses adaptasi kognitif, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium atau keseimbangan. Dan juga siswa dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun pemahaman sendiri kepada menerima informasi secara pasif. Lanjut ke discovery learning yang dikembangkan oleh Zerwin Horner adalah model pembelajaran berbasis konstruktivisme, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, manipulasi, dan objek. Dan juga pemecahan masalah, bukan sekedar menerima informasi, lalu juga berperan sebagai fasilitator, mendorong intuisi dan berpikir kritis siswa dengan hasil belajar yang lebih makna dan bertahan lama. Dan lanjut yang ketiga ada mindful learning atau Ausubel. Teori belajar ini juga bermakna Ausubel atau David Ausubel menekankan bahwa pembelajaran terjadi ketika informasi baru dikaitkan secara sadar dengan konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Ini juga kontras dengan hafalan, karena pengetahuan baru itu dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, membuat pembelajaran itu lebih tahan lama dan mudah diingat. Dan keempat ada metakognisi atau mindful learning adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik itu tidak hanya mempelajari materi secara kognitif, tetapi juga sadar penuh dengan akan proses belajarnya sendiri atau metakognisi tadi, dan terlibat aktif secara emosional dan fokus dalam materi tersebut. Baik, lanjut ke model pembelajaran kesadaran. Yang pertama, siswa itu sebagai subjek aktif. Yang kedua, guru itu sebagai fasilitator. Yang ketiga, fokus pada kesadaran tujuan, proses, dan juga refleksi belajarnya. Nah, untuk secara perkembangannya itu berawal dari teori kognitif dan juga dikembangkan ke pembelajaran yang bermakna. Baik, lanjut ke sintang pembelajaran, yang dimana ada orientasi dan kesadaran tujuan. Guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, dan juga melakukan persepsi dengan mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini juga bertujuan membangun kesadaran dan kesiapan belajar peserta didik. Untuk penyajian masalah dan konflik kognitif, guru itu memberikan masalah kontekstual yang menimbulkan konflik kognitif, yaitu ketidaksesuaian antara pengetahuan awal dengan informasi baru, sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir dan belajar lebih mendalam. Dan ketiga ada eksplorasi dan penemuan konsep. Peserta didik melakukan eksplorasi melalui diskusi, pengamatan, dan LKPD untuk menemukan konsep. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses konstruksi pengetahuan. Dan yang keempat ada pengaitan dan penguatan konsep. Peserta didik itu mengaitkan konsep baru dengan materi prasyarat serta konteks kehidupan nyata sehingga pengetahuan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Dan kelima ada refleksi dan evaluasi. Peserta didik itu melakukan refleksi terhadap proses belajar, sedangkan guru itu melakukan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran serta meningkatkan kesadaran metakognitif peserta didik. Baik, lanjut ke ciri model pembelajaran kesadaran. Yang pertama ada mendorong kemandirian belajar. Siswa mampu mengatur proses belajarnya, mengembangkan kreativitas siswa, dan juga siswa itu pernah mencoba dan bereksperimen, mendorong siswa menghasilkan karya atau ide baru. Siswa lebih percaya diri dalam belajar. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada timbus belajar. Yang kelebihannya itu mendorong peserta didik aktif, memiliki motivasi intrinsik serta mampu meregulasi diri dalam belajar. Untuk kekurangannya membutuhkan kesiapan peserta didik yang tinggi. Tidak semua siswa itu terbiasa belajar mandiri. Lanjut yang kedua, Robert J. Stadler dan Karen Stadler. Untuk kelebihan itu membantu terbentuknya pengetahuan bermakna melalui proses asimilasi dan akomodasi.
atau konflik kognitif. Untuk kekurangannya itu, jika konflik kognitifnya itu terlalu sulit, dapat membingungkan peserta didik dan menghambat belajar. Untuk yang ketiga, Richard and Kitcher itu kelebihannya mendukung pembelajaran aktif melalui scaffolding yang meningkatkan kemandirian belajar secara bertahap. Untuk kekurangan itu membutuhkan keterampilan guru yang tinggi dalam memberikan pembimbingan yang tepat. Dan untuk yang keempat, ada Jerome Bonner yang dimana kelebihan itu membantu pemahaman konsep secara bertahap melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik sehingga lebih bermakna. Untuk kekurangan itu ya kita memerlukan waktu yang lebih lama dan media pembelajaran yang memadai. Lanjut, untuk yang kelima ada Richard Scape tahun 1997. Untuk kelebihannya itu menekankan pemahaman relasional atau bermakna sehingga konsep lebih tahan lama dan tidak sekedar hafalan saja. Untuk kekurangannya juga sulit diterapkan jika pembelajarannya masih berorientasi pada target, materi, dan ujian semata. Baik, itu saja presentasi yang telah saya sampaikan tentang materi pembelajaran kesadaran. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, coba semuanya fokus dulu ya. Hari ini kita tidak hanya belajar tentang menghitung, tapi kita juga belajar menyadari bagaimana cara kita berpikir. Misalkan, bakso sama dengan X dan ST sama dengan Y. Tadi kita sudah sepakat ya, bakso kita misalkan sebagai apa, dan ST kita misalkan sebagai apa. Sehingga kita mempunyai dua persamaan, yaitu 2X tambah Y sama dengan 15.000. Dan X ditambah 3Y sama dengan 15.000. Sekarang kita gunakan metode eliminasi. Perhatikan ya. Kita kalikan persamaan kedua dengan kalikan 2. Untuk persamaan kedua adalah 3X tambah 3Y sama dengan 15. Kita kali 2 sama dengan 2X ditambah 6Y sama dengan 30.000. Sekarang kita kurangkan dengan persamaan pertama, yaitu maka angka 1 ST sama dengan 3.000. Sekarang kita cari angka bakso. Kita masukkan nilai Y ke persamaan pertama. 15.000 kurang dari maka 2X sama dengan 12.000. Berarti X sama dengan 15.000 dibagi 2, maka X sama dengan 6.000. Jadi untuk harga satu bakso sama dengan 6.000. Sekarang Bapak akan bertanya, jika Bapak mempunyai uang 10.000, cukup nggak untuk beli satu bakso? Cukup Pak, karena harga bakso 6.000, masih tersisa 4.000 Bapak. Baik, terima kasih. Baik, menurut kalian, bagian mana yang paling sulit? Saya Pak, Ya, yang mengubah ke bentuk X dan Y atau saat menghitungnya. apa yang paling menentukan aja? Izin Pak, menjawab Pak, mengerjakan langkah demi langkah terus pelan-pelan gitu loh Pak. Jadi, matematika itu bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang cara kita berpikir dan memecahkan masalah saja. Sekian dari pembelajaran kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya salah satu siswa membawakan doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Doa selesai.
Sekian dari pembelajaran kita. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.